Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu sahabat Rockpool dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan channel Rockpool, channel yang konsisten membahas tentang perawatan cucak hijau. Baik sahabat Rockpool dimanapun kalian berada, kali ini kita kembali membahas tentang perawatan cucak hijau, khususnya untuk pembahasan tentang pembentukan emosi ya. Jadi pada dasarnya burung cucak hijau itu burung yang semi vektor, dan lebih tepatnya burung ini berkoloni ya sahabat Rockpool. Sama halnya seperti burung ketilang atau burung curug-cukan ya, istilahnya dia berkoloni ya. Tapi gimana caranya burung cucak hijau itu mempunyai emosi yang tinggi? Jadi lebih tepatnya burung cucak hijau itu kan banyak yang kesehariannya cuman gembung melet, terus bunyi kerak-kerak, tapi dia ketika di lapang dia mau nampil. Yang lebih tepatnya itu yang burung gembung melet lah lebih tepatnya. Tapi dia mau nampil di lapangan dengan tampilan yang maksimal, buang isian, jamtrok. Itu kenapa? Karena disebabkan emosinya itu lebih tinggi daripada birahinya. Jadi si emosi itu bisa mengendalikan birahinya. Tapi yang lebih bagusnya sih istilahnya imbang antara birahi dan emosi. Tapi kebanyakan para pemain itu ketika burung cucak hijaunya birahi, dia tuh kayak pusing banget. Artinya gimana dituruninnya, caranya bagaimana. Dan kebanyakan pemain burung cucak hijau itu ketika burung cucak hijaunya birahi kayak menyerah gitu istilahnya, karena berbagai cara sudah dilakukan dengan umbar, dikurangin ekstra podingnya, ditambahin pola mandinya, terus diganti buahnya, tapi tetap tidak kunjung menurunnya birahinya. Jadi pada lebih tepatnya pengondisian burung tersebut yaitu tadi, ketika dia sudah berbulan-bulan tidak pernah mau turun birahinya, yaitu jalan satu-satunya kita naikin emosi burung tersebut gitu. Karena burung cucak hijau birahi itu banyak penyebabnya, bisa jadi karena sering digoda, bisa juga karena terlalu jinak. Jadi karena burung cucak hijau yang sudah terlalu jinak itu, maka tingkat birahinya itu lebih mudah menaik ya. Kadang ketika ngelihat kita sebagai perawatnya burung cucak hijau tersebut ngeper-ngeper, atau juga dia ngelabak sana ngelabak sini ke sangkarnya, terus banyak hal ya, ketika kita kasih jangkrik atau kita ganti pisang dia matokin tangan kita, itu bisa menyebabkan kebirahian pada burung cucak hijau tersebut. Makanya saya selalu mengingatkan di konten-konten saya atau video-video saya, kurangi interaksi dengan burung cucak hijau kita. Dan untuk saya pribadi, ketika burung cucak hijau dengan birahi yang tidak kunjung sembuh atau tidak kunjung turun, istilahnya berbulan-bulan dia nggak mau turun, yaitu tadi saya naikkan emosinya dengan cara kita rutin embun pagi. Itu paling rutin lah, embun pagi. Atau bila mana dengan kondisi burung cucak hijau itu terlalu jinak, kita bisa menggunakan tinggaran seperti burung perkutut, atau tidak kita gantung ke tempat yang paling tinggi. Kenapa kita harus gantung di tempat yang paling tinggi, atau kita bikin tinggaran seperti burung perkutut dikerek ke atas kayak gitu ya? Karena burung cucak hijau itu di alamnya pun mereka berkoloni itu di pohon yang paling tinggi gitu, yang paling rimbun gitu. Jadi pembentukan seperti itu untuk memulihkan sifat alamnya si burung cucak hijau tersebut ya. Itu juga bisa untuk mengurangi tingkat birahinya si burung cucak hijau tersebut, atau juga bisa mengobati burung yang sudah benar-benar over jinak gitu istilahnya. Untuk pembentukan emosi setelah burung kita sering embun, atau juga kita bisa dengan pola penjemuran yang kenceng ya. Artinya kenceng itu kita bertahap, istilahnya hari ini kita jemur misalkan 15 menit, besok kita istilahnya 30 menit, mungkin seterusnya. Tapi ketika burung itu sudah gelisah, loncat sana terus mangap, kita angkat ya istilahnya, kita teduhkan. Nah, tapi untuk kesehariannya si burung cucak hijau itu gimana caranya kita kurangi interaksinya? Bisa kita dengan pola kodong kesehariannya, terus juga kita bisa juga dengan sauna. Kalau untuk saya pribadi, saunanya kita tidak pakai burung kering rodong kering. Istilahnya burung kering rodong kering itu sebenarnya mungkin dari banyak pemain itu mungkin iya ada efek di burung cucak hijau tersebut, mungkin emosinya lebih naik ataupun dia lebih vektor lagi.
sebenarnya burung kering, kerodong kering itu manfaatnya banyak, bisa mempersingkat dari pola jemurnya, atau juga mungkin ya tadi bisa meningkatkan vektornya atau emosinya. Kalau untuk saya pribadi, burung-burung yang susah jalan di lapang itu, kalau saya kasih cepuk, biarkan dia mandi. Setelah dia sudah bener-bener mandi pules, nanti kita kerodong. Artinya istilah sekarang itu burung basah, kerodong kering. Kenapa harus dengan seperti itu? Itu juga bisa menurunkan birahi dan bisa menaikkan emosi si burung tersebut, atau juga mengobati burung yang sering didis ketika di lapangan. Meningkatkan emosi burung cucak hijau tersebut itu banyak cara sebenarnya. Artinya yang lebih tepatnya yaitu ketika burung yang sudah parah dengan kejinakannya atau dengan terlalu jinak banget, itu gampang banget yang birahi ya. Pertama yaitu kita kurangi interaksinya. Artinya kita kurangi interaksi itu biar si burung itu mempunyai sifat alam kembali gitu, atau ya itu tadi kita bisa gantung lebih tinggi, atau juga kita dengan media kerodong itu untuk pengondisian ya, artinya pengkerodongan itu. Tapi balik lagi dengan burung karakter si cucak hijau tersebut, dari pengondisian seperti itu sebenarnya banyak untuk menaikkan emosi si burung cucak hijau tersebut. Dan kurangilah untuk digoda. Artinya digoda itu ketika kita misalkan yang sakit kita goda burung itu dengan tangan atau kita siuli, itu bisa meningkatkan birahi dari burung cucak hijau tersebut. Dan untuk pembentukan emosi yaitu tadi kita kurangi interaksinya, kita rajin embun. Untuk pola jangkriknya pun, kalaupun misalkan dengan posisi yang bener-bener dia dengan birahi yang mentok, pastinya berbulan-bulan nggak sembuh, kita bisa pangkas, tapi kita tidak sekaligus. Artinya usahakan misalkan harian 3-3, kita usahakan hari ini kita kurangi 2, besoknya lagi kita kurangi 1, besoknya lagi kurangi cuma kita kasih 1 sekali doang, paginya doang atau sorenya doang. Jadi istilahnya kita tidak sekaligus. Ketika burung cucak hijau itu dipangkas sekaligus, malah nggak bakal jadi baik si burung cucak hijau tersebut. Karena apa? Karena kadar yang kesehariannya dia itu bertahun-tahun dengan segitu gitu. Tapi ketika kita dikurangin bertahap, dia pasti mengondisikan kebiasaannya itu. Dan untuk burung cucak hijau yang susah mendapatkan emosi, bisa juga dengan pembentukan power lah ya istilahnya. Kalau sekarang itu kita kasih cepuk, kita jor jangkrik, kita nggak usah pindah kemana-kemana si sangkarnya, itu juga bisa dengan pembentukan power untuk si burung cucak hijau itu mempunyai emosi. Tapi kalau untuk saya pribadi, ketika burung cucak hijau dengan pembentukan power ketika gagal itu makin parah. Jadi kalau saya pribadi itu tadi bisa dengan pengembunan rutin, embun rutin ya. Syukur-syukur kalau misalkan ada yang lebih tinggi buat kita gantungkan. Kalau saya dulu itu pakai bambu ya, kita sodok tuh sangkarnya kantung yang lebih tinggi. Syukur-syukur ada pohon yang istilahnya nggak terlalu rimbun banget, jadi kita bisa gantungkan, jadi dia bisa berasa kayak di hutan atau di alamnya. Nah dari situ itu sebenarnya bisa membentuk emosi burung cucak hijau tersebut atau memulihkan seperti di alam gitu. Atau juga kita bisa mengondisikan si burung itu ditaruh tempat yang tenang, kerodong tapi kita tutup separuh. Banyak hal. Inilah step-step perawatan untuk pembentukan emosi ya. Kalau saya itu pertama pengembunan yang rutin, tapi dengan catatannya itu kita gantung yang lebih tinggi. Terus kedua, pola mandi saya kurangin dan pola jemur yang saya kencengin. Jadi itulah tahap untuk pembentukan emosi dari burung cucak hijau tersebut. Nah setelah sudah tahapan itu sudah kita coba, artinya sudah kita jalani gitu. Nah setelah itu kita lihat perkembangan burung cucak hijau tersebut. Apakah dulu yang biasanya gacor itu setelah kena birahi dia nggak gacor, setelah melakukan treatment ini dia gacor, itu berarti sudah ada perubahan. Dan burung yang ketika dengan birahi yang berbulan-bulan, ketika mau dilombakan atau digantangkan, tapi setelah dengan treatment yang tadi ya, artinya dengan perawatan yang tadi, dengan pola embun yang rutin, terus pola mandi dikurangi, atau juga ya itu tadi kita gantung di pohon yang lebih tinggi, syukur-syukur, atau apapun yang intinya kita gantung lebih tinggi. Kenapa harus lebih tinggi? Ya itu tadi, mengurangi interaksi si burung itu dengan orang sekitar ya. Nah setelah itu
kita coba perhatikan tingkah laku burung tersebut. Artinya dia sudah benar-benar tenang atau masih dengan tingkatnya dia yang naik turun tangkring atau apa. Ketika dia sudah tenang atau tidak terlalu aktif tapi dia masih gembung melet, itu tidak masalah. Nah, nanti setelah seperti itu kita cobanya, istilahnya kita mau berangkat atau kita lombakan. Sebelum kita berangkat kita lombakan, kasih cepuk terlebih dahulu, biarkan dia mandi. Setelah mandi kita krodong, artinya itu tadi burung basah krodong kering. Kita coba itu, dan biasanya kalau pembentukan emosi itu sudah jadi atau dia sudah mengondisikan dengan setelan itu minimal 2 minggu atau 10 hari, ketika dia dimandikan terus dikrodong dengan kondisi burung basah krodong kering istilahnya ya, ketika dibuka resletingnya itu, ketika kita gantung dia pasti jamtrok. Itu berarti sudah bener-bener emosinya sudah jadi. Dan ada juga kita bantu dengan kasih gula Jawa, terus air, terus gula pasir, kita kasih kencur ya. Kalau yang kemarin itu mungkin kita kasih dengan jahe. Kalau ini kita bisa kasih kencur. Artinya kencur itu bisa meningkatkan emosi, karena kencur itu sifatnya penghangat lah ya. Sama seperti jahe tapi lebih pedas kencur ya. Ya seukuran pur lah. Nah, kita coba bantu itu untuk kesehariannya. Artinya itu bisa meningkatkan emosi si burung cucak hijau tersebut. Tapi jangan kaget ketika dia sudah minum gula Jawa sama gula pasir terus kasih kencur itu, dia makan pisangnya tidak terlalu doyan, artinya karena sifat manisnya ini gitu. Kita kasih seukuran cepuk pleci lah, dibikin 3 hari sekali. Dan untuk extra foodingnya bagaimana? Untuk extra fooding istilahnya kita menyesuaikan, istilahnya biasanya 3-3 atau 2-2. Tapi dalam patokan artinya dia lahap nggak makan jangkriknya. Kalaupun si burung cucak hijau itu tidak lahap, atau ketika kita kasih jangkrik dia diemut gitu kan, ditelan enggak, dibuang enggak gitu, diemut di paruhnya terus dia bunyi, itu kalau bisa dengan kondisi tersebut itu kita kurangi jangkriknya, karena itu benar-benar paling parah kalau udah sudah diemut gitu terus dia bunyi, itu lebih parah birahinya. Kalau bisa sudah kondisi tersebut itu kita kurangi. Tapi ketika dia masih lahap dengan jangkriknya, kita lanjutkan. Tapi dengan treatment yang tadi, dengan perawatan yang tadi, kita embun rutin, kita jemurnya kita kencengin, terus pola mandinya juga kita kurangin. Jadi biar emosi itu naik gitu, lebih tinggi kan. Atau juga bisa dengan di sauna seminggu 2 kali, itu bisa membentuk si burung itu lebih tinggi emosinya. Atau juga misalkan bener-bener burung itu yang sudah ngemut jangkrik di bibirnya terus nggak bunyi, itu kita coba dengan parut mentimun ya, timun kita parut, kita peras, kita ambil airnya, kita kasih madu, atau istilahnya jangan terlalu manis ya untuk menurunkannya. Atau bisa juga dengan jeruk yang tidak terlalu manis gitu ya. Buah jeruk itu kita pilah tengahnya gitu, artinya kita potong tengahnya kayak kita kalau kita ngeliat itu kayak pemain-pemain peci gitu, kita gantung. Itu juga bisa, kandungan vitamin C nya itu bagus buat menurunkan si birahi si cucak hijau tersebut. Banyak hal ya istilahnya untuk perawatan burung cucak hijau tersebut. Untuk pembentukan emosi itu tadi, yang penting kita konsisten, artinya ya embunnya, pola jemurnya, pola mandinya kita misalkan bikin 2 hari sekali atau 3 hari sekali, terus minimal 2 minggu atau 10 hari. Itu bagi burung cucak hijau yang birahinya tidak kunjung sembuh ya, istilahnya udah berbagai cara, diumbar, di los jangkrik, terus tidak dikasih jangkrik sama sekali, bahkan ada yang lebih ekstrim nggak dikasih makan sama sekali. Itu sebenarnya malah bikin rusak burungnya. Kalau saya pribadi ya itu, ketika burung yang dengan birahinya dia tinggi, kita lihat dulu, artinya lihat karakter burung tersebut. Minimal sebulan dia nggak sembuh, saya naikkan birahi emosinya. Ya itu tadi dengan treatment tadi, ada yang berhasil makin bagus, ada yang istilahnya malah lebih parah, artinya lebih parah itu birahinya makin naik. Tapi gimana caranya kita naikkan lagi,
si emosinya itu. Tapi kebanyakan dengan cara ini biasanya jadi burung itu mau kerja gitu, artinya mau nampil. Bagus tidaknya, bongkar isian tidaknya, tergantung si burung tersebut. Artinya tergantung burung tersebut itu kondisi badannya atau fisiknya ya. Ketika dia kondisinya bagus, artinya dengan kesehatan yang bagus, tidak ada kendala, pasti dia mau kerja. Jadi untuk pembentukan emosi itu patokannya tadi, ketika sebelum berangkat gantang kita suruh mandi terlebih dahulu, kita kerodong, burung basah kerodong kering. Dan biasanya ketika sudah dikerodong itu dia dengan suhu dingin, setelah mandi ditambah ngapnya kerodong sama sinar matahari, dia membentuk emosi gitu. Nah dari situ biasanya ketika dibuka resletingnya, ada yang sudah otomatis jamtrok, ada yang setelah kering kita angin-angin dulu, setelah dia puas di dis kita bawa sampai sana jamtrok ada. Sebenarnya pengalaman ini udah pernah saya coba pribadi ya, artinya pernah saya ke burung saya pribadi. Alhamdulillah gitu istilahnya, burung yang wah birahinya salto parah. Saya coba rutinin embun, artinya rutin embun itu yaitu biarkan ketika dia di embun itu, kita sebelum embun kita kasih jangkrik, kita ganti pisangnya, kita ganti airnya. Ya balik lagi dengan perawatan si cucak hijau tersebut, artinya kesehariannya jangkriknya berapa. Nah setelah itu saya gantung embun ya sekitar habis sholat subuh lah ya. Tapi dengan posisi sih kita gantungkan itu ketika pagi kena sinar matahari ya, itu kita biarin. Nah nanti kalau sudah misalkan udah kelihatannya dia agak gelisah, kita turunkan, kita angin-angin. Nanti kita angin-angin, kita cari tempat yang teduh atau kita cari ruangan, kita tutup separuh, artinya biar dia tidak melihat intensitas orang sekitar, artinya lalu lalang orang itu dia nggak ngelihat itu. Jadi intinya lebih tenang. Nah setelah itu bisa juga kalau misalnya kita tidak punya tempat yang atau gantungnya nggak tinggi, yaitu tadi kita bisa dengan jemur, pola jemurnya kita kencengi, pola mandinya kita kurangi. Artinya mandinya kita kurangi itu kita jadwal, istilahnya hari Senin kah atau hari Selasa kah, tapi intinya seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali untuk menaikkan emosi si burung cucak hijau tersebut. Karena kadang yaitu ketika sudah tidak kunjung sembuh, kita coba lagi, kita istilahnya kita umbar, kita kurangi jangkriknya, kita ganti buahnya, tapi dia tetap nggak sembuh. Sebenarnya itu ya tadi, karena terlalu jinak. Kalau sudah terlalu jinak, burung cucak hijau itu sulit untuk menurunkan birahinya. Melihat perawatnya, dia pasti birahi. Ngelihat burung sekitar master-master, dia pasti birahi. Beda burung yang semi jinak. Jadi semi jinak itu dia sifat alamnya masih kuat gitu. Karena burung cucak hijau kan kebanyakan gampang jinaknya gitu, nggak kayak burung-burung lain istilahnya gitu. Itu aja ya teman-teman ya, sahabat Rockwool. Artinya ya itu tadi, penggemunan yang rajin, terus syukur-syukur bisa digantungkan ke gantungan yang lebih tinggi, pola jemur yang kita kencengin sekalian gitu ya, terus pola mandi yang kita kurangi untuk bisa menggunakan buah jeruk, atau itu tadi jamu yang gula Jawa, asam Jawa, gula pasir, sama kencur ya. Baik sahabat Rockwool dimanapun kalian berada, itulah sedikit pembahasan tentang pola perawatan menaikkan emosi ya. Bukan bermaksud untuk menggurui atau mengajari, hanya sedikit berbagi. Salam jamtrok, salam Rockwool, sehat selalu. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini bisa berkembang. Bila mana ada salah kata atau salah penyampaian, ataupun ada yang mau menambahkan tentang pola perawatan ini, silakan isi di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.